Sidang pertama, sidang ditetapkan oleh majelis hakim dan dibuka dengan cara yaitu majelis hakim memasuki ruang sidang. Yang pertama memasuki ruang sidang adalah panitera, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum serta pengunjung. Masing-masing duduk di tempat yang telah ditempatkan. Dan panitera mengumumkan bahwa majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri, termasuk jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Di sebelah kiri, hadirin silakan duduk kembali oleh panitera. Hakim ketua membuka sidang dengan kata-kata sidang pengadilan negeri yang memeriksa perkara pidana nomor atas nama terdakwa pada hari, tanggal dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sambil mengetuk palu sebanyak 3 kali. Pemanggilan terdakwa masuk ke ruang sidang. Jika JPU sudah siap menghadirkan terdakwa, maka hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang. JPU memerintahkan pada petugas agar terdakwa dibawa masuk ke ruang sidang. Petugas membawa terdakwa masuk ke ruang sidang dan mempersilahkan duduk di kursi pemeriksaan. Jika terdakwa tersebut ditahan, biasanya dari ruang tahanan pengadilan hingga ke ruangan sidang terdakwa dikawal oleh beberapa petugas. Sekalipun demikian, terdakwa harus dihadapkan dalam keadaan bebas, artinya tidak perlu diborgol. Pembacaan surat dakwaan. Hakim ketua mempersilahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan dan meminta kepada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama. JPU membaca surat dakwaan dengan 2 cara. Pertama, duduk, yang kedua, berdiri. Jika surat dakwaannya panjang, maka pembacaannya dapat digilir sesama jaksa penuntut umum. Selanjutnya, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah paham, mengerti tentang apa yang didakwakan. Apabila terdakwa tidak mengerti, maka JPU atas permintaan hakim ketua wajib memberikan penjelasan seperlunya. Pengajuan eksepsi atau keberatan. Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan dilanjutkan kepada tahap pembuktian. Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya akan mengajukan eksepsi, maka hakim bertanya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, apakah telah siap untuk membacakan eksepsi? Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya telah siap, maka hakim ketua menyatakan sidang ditunda untuk memberi kesempatan pada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi pada hari sidang berikutnya. Setelah membaca eksepsi dan terdakwa atau penasihat hukumnya, hakim ketua memberi kesempatan pada jaksa penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi pada sidang berikutnya. Apabila majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk memutuskan permohonan eksepsi tersebut mudah dan sederhana, maka sidang dapat ditunda selama beberapa menit untuk menentukan putusan sela. Tata cara sidang ada 2 macam. Cara pertama, majelis hakim meninggalkan ruang sidang untuk membahas atau mempertimbangkan putusan di ruangan hakim, sedangkan jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum serta seluruh hadirin tetap tinggal di tempat. Membaca atau mengucapkan putusan sela. Setelah hakim membuka sidang kembali dengan ketukan palu 1 kali, hakim ketua menjelaskan pada para pihak yang hadir di persidangan bahwa acara selanjutnya adalah pembacaan atau mengucapkan putusan sela. Tata caranya adalah putusan sela tersebut diucapkan atau dibacakan oleh hakim ketua sambil duduk di kursinya. Apabila naskah putusan sela tersebut panjang, tidak menutup kemungkinan putusan sela tersebut dibacakan secara bergantian dengan hakim anggota. Pembacaan amar putusan diakhiri dengan ketukan palu 1 kali. Sidang pembuktian. Sebelum memasuki acara pembuktian, hakim ketua mempersilahkan terdakwa supaya duduk berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yang berada di samping kanan kursi penasihat hukum. Pembuktian oleh jaksa penuntut umum, yaitu pengajuan saksi yang memberatkan. Saksi yang pertama diperiksa adalah saksi korban, dan setelah itu baru saksi yang lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa.
baik saksi yang tercantum dalam surat perlimpahan perkara maupun saksi tambahan yang dimintai oleh jaksa penuntut umum selama sidang berlangsung. Apabila jaksa penuntut umum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan bukti-bukti yang mana merupakan pembuktian oleh terdakwa dan penasihat hukum, yaitu pengajuan saksi yang meringankan terdakwa. Jika terdakwa atau penasihat hukum tidak akan mengajukan saksi atau bukti lainnya, maka ketua majelis menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Apabila terdakwa atau penasihat hukum akan dan telah siap mengajukan saksi yang meringankan, maka hakim ketua segera memerintahkan agar saksi dibawa masuk ke ruangan sidang untuk diperiksa. Pemeriksaan terdakwa. Hakim ketua mempersilahkan kepada terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan. Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti oleh hakim anggota, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum. Majelis hakim dapat menunjukkan segala jenis barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda tersebut. Jika perlu, hakim juga menunjukkan surat-surat atau gambar atau foto hasil rekonstruksi yang dilampirkan dalam BAP pada terdakwa untuk meyakinkan jawaban atas pertanyaan hakim atau untuk menegaskan suatu fakta. Tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah. Sidang yang ketiga yaitu sidang pembacaan tuntutan pembelaan dan tanggapan-tanggapan. Yaitu pembacaan tuntutan. Setelah membuka sidang, hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan. JPU membacakan tuntutan. Setelah selesai membaca tuntutan, hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi. Hakim ketua bertanya pada terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan atau pledoi. Jika terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum, maka hakim ketua bertanya kepada penasihat hukum apakah telah siap dengan nota pembelaannya. Apabila penasihat hukum telah siap dengan pembelaan, maka hakim ketua segera mempersilahkan penasihat hukum untuk membacakan pembelaannya. Selanjutnya, hakim ketua bertanya kepada jaksa penuntut umum apakah ia mengajukan tanggapan terhadap pembelaan terdakwa atau penasihat hukum. Apabila jaksa penuntut umum akan menanggapi pembelaan terdakwa, maka hakim ketua memberi kesempatan pada jaksa penuntut umum untuk mengajukan replik. Setelah replik diajukan atau dibacakan oleh jaksa penuntut umum, maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa untuk mengajukan duplik. Apabila terdakwa atau penasihat hukum telah siap dengan dupliknya, maka hakim ketua mempersilahkan untuk membacakan. Jika acara tersebut di atas telah selesai, maka hakim ketua sidang bertanya pada para pihak yang hadir dalam persidangan tersebut, apakah ada hal-hal yang akan diajukan dalam pemeriksaan. Apabila jaksa penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum menganggap telah cukup, maka hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Sidang yang keempat adalah sidang pembacaan putusan. Hakim ketua mulai membacakan putusan. Pada saat hakim akan membacakan atau mengucapkan amar putusan, sebelum mulai membaca kata mengadili, maka hakim ketua memerintahkan kepada terdakwa untuk berdiri di tempat. Setelah amar putusan dibacakan seluruhnya, hakim ketua mengetuk palu 1 kali dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk kembali. Jika terdakwa mengajukan banding, maka terdakwa diminta agar segera menandatangani akta permohonan banding. Jika terdakwa atau penasihat hukum menyatakan pikir-pikir dulu, maka hakim ketua menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberikan selama 7 hari. Apabila setelah 7 hari terdakwa tidak menyatakan sikap, maka terdakwa dianggap menerima putusan. Hal ini juga dilakukan terhadap jaksa penuntut umum. Apabila tidak ada hal yang akan disampaikan lagi, maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang ditutup. Tata cara adalah setelah mengucap kata-kata sidang dinyatakan ditutup, maka hakim ketua mengetuk palu 3 kali.